semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian semua guys? Wah, ada yang nanya nih, Kak Ayu kok udah lama banget gak bikin video tentang asam lambung? Ayo dong sharing lagi. Nah sekarang saya mau bikin lagi nih video tentang asam lambung, lebih pada sharing ya, sharing pengalaman saya. Dan saya senang sekali kalau ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, sharing saya ini. Dan kalau ada kekurangan sebelumnya tolong minta maaf ya guys, tolong dibetulkan di komen-komennya sebanyak-banyaknya dong, biar saya makin semangat nih bikin video ini, di like, di share. Oke? Guys, kayaknya di video ini saya mau sharing sama kalian itu tentang sesak nafas ya guys, karena banyak di antara teman-teman semua yang masih mengalami namanya sesak nafas gitu guys. Nah, saya sendiri pun sebenarnya saya masih berasa guys, kalau misalnya teman-teman bilang Kak Ayu udah sembuh, sebenarnya saya tuh masih sering merasakan yang namanya sesak nafas, tapi saya menganggap itu normal gitu ya. Jadi pada saat saya menganggap itu normal, saya malah merasa saya sembuh gitu guys. Nah, teman-teman di sini banyak juga yang bertanya, jadi gimana Kak cara penyembuhan sesak nafasnya? Karena di video sebelumnya saya sudah ngupload video yang cara menyembuhkan sesak nafas pada penderita asam lambung. Nah, penyembuhannya seperti apa gitu? Itu sih yang sepertinya belum saya jelaskan secara detail sama teman-teman semua ya. Ya, nah di video ini saya coba akan jelaskan lebih detail sama teman-teman semua. Jadi guys, pada saat sesak nafas itu muncul, biasanya saya tuh diawali dengan kesalahan pola makan, minum dan lain sebagainya. Misalnya saya minum kopi, terus saya saya minum kopi, saya minum susu. Kalau saya minum susu pun saya asam lambung bisa kambuh. Jadi saya tuh ada lactose intolerance. Jadi pada saat saya minum susu itu saya suka kerubuk-kerubuk dan buang-buang air besar gitu guys. Jadi itu bikin pencernaan saya kurang nyaman. Makanya saya mengurangi susu gitu guys. Terus juga biasanya saya diawali dengan, biasanya saya banyak pikiran. Kayak contoh kemarin tuh baru pertama-tama ada COVID di Indonesia, muncul COVID di Indonesia bulan Maret tahun 2020 ya. Nah itu saya sering sesak nafas karena itu dampak dari psikosomatis yang pernah dibuat di video sebelumnya ya guys. Jadi saya sesak nafasnya itu bukan karena saya sakit tapi psikosomatis. Terus kayak contoh misalnya saya sekarang ini saya pergi nih sama teman saya ke kafe kayak kemarin. Tiba-tiba pas pulang dari kafe saya kayak ngerasa, kok gue sesak nafas ya, kok badan gue anget ya, kok gue kayak sakit, kok gue pusing ya. Itu sih seperti itu yang saya rasain. Kadang teman-teman saya suka suka ngisengin saya, balik dari kafe lu sakit nggak gitu gitu guys. Padahal sebenarnya saya tuh nggak kenapa-napa gitu guys, tapi itu hanya psikosomatik aja. Nah itu memang pemicunya seperti itu. Terus sekarang ini kalau saya sesak nafas itu biasanya karena saya bandel guys. Saya tuh bandelnya ngapain? Kayak saya makan pedas, terus saya makan apa ya? Makan ketan. Ketan itu saya suka banget sama ketan, dan ternyata ketan itu bikin sesak. Terus kadang saya juga suka bandel pengen makan soto yang ada santannya, itu kan itu enak banget yang kuning ya. Udahnya udah berasa keganjel di perut gitu, nggak enak. Kayak gitu guys, karena itu asam lambungnya naik. Nah, penanganannya kalau saya boleh sharing sama kalian, sebelumnya saya bilang juga bahwa setiap orang itu berbeda-beda ya guys cara penanganannya. Tapi kalau yang saya lakukan, biasanya pada saat saya sesak nafas itu saya biasanya duduk guys, terus saya ambil nafas seperti biasa, atau saya ambil nafas dalam, saya hitung, buang pelan-pelan, tarik nafas lagi, terus buang pelan-pelan seperti itu. Dan itu biasanya kita menjadi lebih tenang pada saat pikiran kita tenang, pada saat hati kita tenang. Nah di situ kita jadi sesak nafasnya itu berkurang. Itu sih yang saya rasakan. Nah terus penyembuhan yang saya lakukan pada saat saya sesak nafas, ini entah cocok atau tidak untuk kalian guys, tapi kalau saya kan sesak nafasnya itu memang karena asam lambung biasanya ya. Saya biasanya minum jahe guys. Jadi saya bikin jahenya jangan banyak-banyak, sejempol gini aja.
terus saya parut, rebus, kasih gula merah dikit, terus saya minum hangat-hangat gitu, jangan panas, hangat-hangat. Dan itu biasanya gas-gas yang ada di dalam lambung itu turun ke usus, terus nanti jadi buang angin gitu guys, dan itu lebih enak gitu. Itu sih yang saya lakukan. Terus untuk mengobati sesak nafas saya ini, saya sih nggak minum obat ya guys. Saya juga kalau memang bukan diakibatkan karena bukan diakibatkan karena asma, saya nggak pakai nebulizer. Jadi saya tuh pakai nebulizer tuh jarang-jarang. Kalau misalnya saya lagi flu dan saya merasa ngap gitu, biasanya tuh pakai nebulizer, karena nebulizer tuh kan fungsinya untuk mencairkan lendir di dalam paru-paru kita biar keluar gitu ya, membantu lendirnya itu biar lebih cair dan keluar gitu kan, seperti itu. Tapi saya sudah lama tidak melakukan itu karena memang sesak nafas saya itu bukan karena flu, bukan karena asma guys. Nah jadi lebih kepada asam lambung, atau mungkin karena pikiran yang tiba-tiba datang, kayak tiba-tiba saya merasa takut, yang kayak kemarin tuh yang kayak ada COVID-19 terus saya jadi sering sesak nafas, atau tiap kali saya ketemu teman saya jadinya kayak berasa sesak nafas, jadi kayak mikir aduh jangan-jangan gue kena COVID-19 gitu, kayak gitu sih guys. Terus penyembuhan lainnya selain minum jahe, biasanya memang sesak nafas itu berlangsung lama ya guys. Jadi biasanya saya duduk aja, terus saya ambil waktu 10 menit, 20 menit untuk mengistirahatkan diri saya istirahat dari anak saya. Terus biasanya saya minta tolong Michelle untuk jaga Rius sebentar, atau pasangan saya untuk jaga anak saya sebentar, biar saya bisa sendirian di dalam kamar. Terus saya tarik nafas seperti biasa. Terus saya juga afirmasi sama diri saya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik aja. Dan pada saat saya sendiri di dalam kamar itu biasanya saya berhenti berpikir. Saya mengambil waktu buat diri saya istirahatin segalanya. Saya nggak mau berpikir apapun, saya lepasin semua beban saya lepasin semua ketakutan saya, dan saya hanya punya saat itu. Yang selalu saya bilang di video-video sebelumnya, jadi saya hanya terfokus dengan saat ini aja. Saya entah menikmati aromaterapi, atau saya di situ bermeditasi, terus tarik nafas panjang, terus saya tenangin pikiran, terus saya bilang bahwa saya cuma punya saat ini. Untuk apa sih saya berpikir kenapa sih harus cemas dengan sesak nafas ini? Toh yang saya punya hanya saat ini. Jadi saya harus melakukan yang terbaik untuk saat ini. Dan biasanya dengan saya bicara seperti itu mengobati diri saya jadi lebih baik guys. Jadi sesaknya itu berkurang. Nah yang terakhir itu yang saya lakukan untuk pengobatan sesak nafas saya aromaterapi. Jadi saya punya aromaterapi di rumah. Itu kalian boleh merek apa aja, tapi saya nggak mau jual merek karena nggak di endorse. Saya biasanya pakai peppermint. Jadi peppermintnya itu peppermint, lemon, sama lavender. Jadi saya peppermintnya lebih banyak, lavendernya kan buat wangi aja. Terus sama lemon itu biasanya yang menusuk hidung kita biar kita lebih lega ya gitu. Nah biasanya saya menikmati aromaterapi itu lemon, lavender sama peppermint. Itu saya nikmati, itu enak sih, biasanya bisa melegakan nafas kita juga. Terus kalau enggak saya bikin dilute peppermint, lavender sama lemon, campur sama argan oil atau campur sama minyak lainnya kayak PCO gitu. Terus saya campurin, saya olesin ke dada, ke punggung segala macam, dan itu biasanya membantu nafas saya lebih baik gitu guys. Jadi penyembuhannya seperti itu sih, nggak ada yang kalau misalnya teman-teman pengen tahu jadi sembuhinnya seperti apa, ya memang yang saya lakukan seperti itu guys, menyembuhkan sesak nafas. Kalau memang saya rasa saya udah nggak kuat, sesak nafasnya nggak kuat, saya pasti akan pergi ke rumah sakit, ke UGD, terus akan diperiksa sama dokter gitu. Dan biasanya kalau yang saya rasain saat saya merasa sesak nafas saya udah nggak kuat, saya ke rumah sakit, ke dokter. Terus pas udah ketemu dokter, saya cerita sama dokter, curhat sama dokter, dan ternyata saya jadi sembuh guys, jadi nggak sesak nafas lagi gitu. Nah dari situ saya bisa menarik kesimpulan bahwa yang saya butuhkan itu sebenarnya teman bicara, teman curhat yang mau mendengarkan kita, yang tidak yang tidak kontra dengan kita, tapi dia lebih netral dan lebih mendengarkan,
dan menjelaskan dari sisi kedokteran. Itu sih, jadi bisa diterima oleh akal sehat. Itu yang bikin saya tenang gitu. Mungkin kalian juga seperti itu guys, ada nggak yang seperti itu? Kalau saya sih begitu. Jadi saya lebih, pada saat saya mengalami gejala yang timbul dalam diri saya, kenapa saya ke dokter gitu ya. Kalau udah nggak sanggup banget nih menahan sendiri, saya ke dokter. Ya itu sih, konsultasi sama dokter, cuman buat didengerin, cuman buat dengar penjelasan dari dokter secara kedokteran seperti apa dan bisa dimengerti oleh akal sehat. Secara sistem organ kita seperti apa, dokter kan bisa menjelaskan lebih ahli dan saya bisa bertanya banyak juga gitu. Makanya saya tuh senang kalau misalnya punya temen dokter, jadi saya bisa nanya banyak hal gitu guys. Gitu sih guys. Nah sepertinya mungkin kalian juga sama seperti saya, bisa jadi kalian banyak pertanyaan tapi nggak ada yang bisa menjawabkan secara, tidak ada yang bisa menjawab kalian secara apa ya, secara ilmu yang pasti, secara ilmu kedokteran. Dan kita tuh kan kecenderungan manusia seperti kita, orang-orang yang anxiety disorder tuh pengen dijawab itu secara jelas dan bisa masuk akal gitu. Itu sih guys. Jadi ya nggak ada salahnya teman-teman juga nanti cari teman yang memang mengerti tentang kesehatan, yang bisa mengerti, yang bisa menjelaskan secara detail gitu, secara sistem organ seperti apa, sampai kita bisa mengerti dan paham dan kita jadi lebih tenang gitu. Oke guys, tetap semangat. Saya juga tetap anxiety tetap muncul, tapi ya sudah gitu, hidup harus tetap berjalan dan saya cuman punya saat ini. Tetap semangat dan thank you buat teman-teman semua yang udah subscribe setia di channel ini. Dukung terus ya guys. Kalau mau dibuatin video apa, bilang aja ya, bilang aja kesannya. Kalian tulis di komen, nanti saya buatin ya. Thank you for watching dan bye bye.